kalian dalam keadaan sehat ya? Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar membuat pertanyaan wawancara yang ada dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.5 dan pengurangan pada garis bilangan yang ada dalam muatan pelajaran Matematika KD 3.2. Setelah kalian belajar membuat pertanyaan wawancara dan menghitung pengurangan bilangan menggunakan garis bilangan, diharapkan kalian dapat menerapkan kegiatan tersebut dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang kata tanya, yaitu ada siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kali ini kita akan menggunakan kata tanya tersebut dalam membuat pertanyaan untuk wawancara. Kita sudah mengetahui pengertian wawancara ya. Ada yang masih ingat? Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Ya benar, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Agar dapat menyusun pertanyaan wawancara dengan baik, kita harus memperhatikan topik dan narasumber. Menyusun daftar pertanyaan wawancara merupakan kunci keberhasilan suatu wawancara. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pertanyaan wawancara, antara lain: 1. Pertanyaan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Kemarin kalian sudah belajar ya tentang kalimat efektif. Yang kedua, susunlah kalimat pertanyaan yang mewakili keingintahuan pembaca atau pendengar. Yang ketiga, jika wawancara menyangkut topik yang sedang hangat diperbincangkan, maka pertanyaan pertama bisa dimulai dengan pertanyaan yang paling penting, tetapi tetap memperhatikan keramahan. Yang keempat, jika topik wawancara adalah masalah ringan, maka pertanyaan bisa dimulai dari pertanyaan yang ringan atau mudah, tetapi tetap memperhatikan keramahan. Yang kelima, membuat pertanyaan yang tidak bermakna ganda. Yang keenam, buat pertanyaan yang sesuai dengan keahlian narasumber. Misalnya narasumbernya adalah seorang pedagang, maka pertanyaan kita adalah seputar perdagangan atau yang sesuai dengan keahlian narasumber itu. Yang ketujuh, ajukan pertanyaan satu per satu. Misal ada persoalan seperti ini. Minggu depan di sekolah Khaira ada kegiatan kunjungan edukatif ke kebun anggrek. Pada saat kegiatan kunjungan edukatif tersebut, Khaira dan temannya diminta melakukan wawancara dengan petugas kebun anggrek secara berkelompok. Pertanyaan apakah yang dapat Khaira dan kelompoknya ajukan kepada petugas kebun anggrek? Dapatkah kalian membantu Khaira menyusun daftar pertanyaan wawancara? Pertanyaan yang Khaira ajukan nantinya akan membantu memperoleh informasi yang Khaira butuhkan. Tentu saja,
pertanyaannya berhubungan dengan anggrek. Contohnya, 1. Apa saja yang harus disiapkan ketika menanam anggrek? Yang kedua, bagaimana cara menanam anggrek yang benar? Yang ketiga, kapan waktu yang baik untuk menanam anggrek? Yang keempat, di daerah dengan ketinggian berapakah tanaman anggrek dapat tumbuh dengan baik? Yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan anggrek untuk tumbuh hingga berbunga? Nah, itu contoh daftar pertanyaan Khaira yang dapat menggali informasi tentang tanaman anggrek. Sebelum melakukan kunjungan edukatif ke kebun anggrek, Khaira telah menyiapkan 8 buku catatan. Khaira memberikan 5 buku catatannya kepada 5 orang temannya. Berapakah sisa buku catatan yang masih dimiliki Khaira? Ayo kita bantu Khaira menghitungnya menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama, kita membuat garis bilangan sebanyak 8 satuan, dimulai dari angka 0 hingga angka 8. Setelah itu, kita tarik garis dari angka 0 menuju 8, yaitu 8 satuan. Di sini digambarkan oleh garis berwarna kuning. Selanjutnya, dikurangi 5. Kita tarik garis dari angka 8 menuju kiri sebanyak 5 satuan. Di sini digambarkan oleh garis berwarna hijau. Nah, 8 dikurangi 5 hasilnya adalah yang digambarkan oleh garis merah. Hasilnya adalah 3. Nah, garis ke kiri menunjukkan pengurangan. Ya, tadi itu ya, yang berwarna hijau, garis berwarna hijau itu menunjukkan pengurangan. Sedangkan garis merah itu menunjukkan hasil. Jadi, sisa buku catatan yang masih dimiliki Khaira adalah 3 buku. Demikian cara mengurangkan bilangan menggunakan garis bilangan. Mudah bukan? Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, kita telah belajar membuat daftar pertanyaan wawancara dan pengurangan bilangan menggunakan garis bilangan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, cukup sekian dari Ustazah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.